Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, masih bersama dengan Kak Syamsul selaku pengajar tes kemampuan akademik untuk beberapa bulan ke depan. Bersama dengan Kak Syamsul, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, baik teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tes kemampuan akademik. Nah, cuman teman-teman yang harus pahami bahwa gini, dalam tes kemampuan akademik untuk materi saya nanti akan lebih banyak mengajarkan tentang matematika wajib atau biasa teman-teman sering mendengar dengan istilah matematika umum. Kira-kira seperti itu. Nah, di pertemuan-pertemuan kemarin, Kakak lebih banyak membahas tentang sifat-sifat matematika. Seperti apa? Sifat distributif, ya. Yang kedua sifat asosiatif dan yang ketiga adalah sifat komutatif. Masih ingat apa yang membedakan antara distributif dengan komutatif dengan asosiatif? Ada yang masih ingat? Sebelum kita masuk, kita review dulu sedikit. Karena ini akan saling berkaitan untuk penyelesaian-penyelesaian soal di beberapa sesi ini. Kita ingatkan kembali. Yang pertama, apa namanya? Asosiatif. Asosiatif itu berarti pengelompokan. Ya, itu disebut dengan pengelompokan. Kemudian yang kedua itu disebut dengan komutatif. Komutatif itu lebih mengarah kepada pertukaran. Nah, dan yang ketiga itu disebut dengan distributif. Nah, pasti teman-teman sering mendengar istilah distributor. Berarti menyebarkan. Nah, dalam konteks matematika disebut dengan penyebaran. Kira-kira seperti itu. Kita lihat lagi. Kalau asosiatif itu dikelompokkan, artinya gini. Kalau misalkan saya mau menjumlahkan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4, itu bebas. Apakah saya ingin menyelesaikan 2 tambah 3 terlebih dahulu? Oke. Ataukah teman-teman, misalkan, Kak, saya mau tambah dulu 3 tambah 4, kemudian saya tambah dengan 2. Bisa, bebas. Ya, bebas teman-teman. Kenapa? Karena bisa. Ini hanya berlaku untuk penjumlahan dengan perkalian. Misalkan 2 dikali 3, kemudian saya kalikan dengan 4, ataukah mungkin 2 dulu, baru saya kalikan 3 dengan 4. Jadi, semua bisa. Dua-duanya dapat. Oke. Kemudian yang kedua, disebut dengan komutatif atau pertukaran. Maksudnya bagaimana? 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah dengan 2. Oke. Apalagi? 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Kak, apakah hanya berlaku untuk perkalian dengan penjumlahan? Iya. Kenapa? Karena 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Tetapi 2 dibagi 3 itu tidak sama dengan 3 kita bagikan dengan 2. Jadi terjadi perbedaan. Kalau distributif itu adalah penyebaran. Penyebaran masih ingat? Kalau saya punya bilangan 2, kemudian dikali, buka kurung, A ditambah B, jangan pakai 2, kita pakai C saja. Maka ini kita kali masuk C kali A, kemudian ditambah dengan C kali B. C dikalikan dengan A, ditambah dengan C dikalikan dengan B. Bisa ya teman-teman? Ini pengantar dulu sedikit sebelum masuk di sini. Kemudian C dikali, buka kurung, A dikurangkan dengan B, itu sama dengan apa? C dikalikan dengan A, dikurangkan dengan C dikalikan dengan B. Oke? Artinya apa? Ketika kita memiliki variabel yang sama, sebenarnya ini bisa langsung keluar. Karena memiliki kesamaan antara ruas kiri sama ruas kanan. Sama dengan ini. Ya. Kalau dia positif, maka hasilnya juga positif dalam kurung. Kalau dia negatif, berarti nanti menghasilkan juga negatif di sini. Negatif, kalau di sini menjadi positif. Kenapa? Karena sama-sama positif dengan positif, negatif dengan negatif.
Bisa ya teman-teman? Nah sekarang kita masuk di sini. Konsep persen dan desimal. Persen. Apa itu persen? Nah, persen. Ya orang biasa simbolkan seperti ini kan. Kalau saya lebih cepatnya persen itu artinya dikalikan dengan 1/100. Kali dengan apa? 1 dibagi dengan 100. Itu persen. Persentase. Ya, kalau misalkan saya sementara menjelaskan bukan persentase tapi presentasi. Jadi hati-hati. Jangan sampai saya ingin mempersentasekan. Mau menjelaskan tapi mengatakan mau mempersentasekan. Berarti dirimu teman-teman bagi 100 dong. Nah, itu hati-hati. Hati-hati dalam pengerjaannya. Mana angka-angka yang sering muncul dalam persen? Yang paling sering itu ini, 20%. Masih ingat 20% setara dengan apa pecahannya? 20 dikalikan dengan 1/100. Kalau saya sederhanakan, masing-masing saya bagi 20, maka nanti kita akan dapatkan 1/5. Bisa ya, teman-teman? Kemudian, terus gimana desimalnya, Kak? Artinya 0,20. Karena 20 bagi 100. Ya, hati-hati pengejaannya. Bukan 0,20 tapi 0,20. Kak, kenapa harus ditambah 0 di sini? Kita sesuaikan dengan persennya. Apakah harus nolnya di sini 1? Terserah. Mau nolnya di sini 1000 enggak ada masalah. Karena hasilnya pasti akan sama. Kemudian, yang sering lagi muncul itu adalah 25%. Artinya apa? 25 kita kalikan dengan 1 dibagi dengan 100. Ketika kita masing-masing bagi dengan 25 di antara pembilang dengan penyebut, nanti kita akan dapatkan 1 dibagi dengan 4. Sehingga desimalnya berapa? 0,25. Oke. Kemudian, berapa lagi teman-teman? Yang sering muncul itu adalah 50%. Kalau 50% artinya apa? 50 kita kalikan dengan 1 dibagi 100. Sehingga kita akan dapatkan pecahannya masing-masing kita bagi 50, nanti kita akan dapatkan 1 dibagikan dengan 2. Artinya apa? 0,50. Berapa lagi, Kak? 75%. 75% artinya apa? 75 kita kalikan dengan 1/100. Ya, masing-masing dibagi berapa kira-kira? Bagi 25. 75 bagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 dapat 4. Nanti kita dapatkan 0,75. Ya. Kemudian apa lagi? 80%. Ya. Ya biasa kalau dalam sekolah ini saya sebut dengan matematika nol lah, matematika dasar banget sebelum kita masuk ke soal yang lebih kompleks seperti perpangkatan, pecahan, ya, akar, limit, trigonometri, fungsi dan sebagainya. Artinya apa? 80 kita kalikan dengan 1/100. Masing-masing kalau kita bagi dengan 20 nanti kita akan dapatkan 4 dibagi dengan 5. Sehingga apa teman-teman? Kita dapatkan berapa? 0,80. Oke? Bisa ya? Itu untuk persen. Kak, apakah masih ada persen yang lain? Masih banyak. Cuman cukup teman-teman hafal ini 20%, 25%, 50%, 75, dan 80. Karena angka-angka ini sangat sering muncul di soal-soal. Nah, sebenarnya di sini teman-teman kalau kita jeli, coba saya lihat dulu di sini ya. Kalau kita jeli, ternyata coba perhatikan, untuk 20%, 25%, dan 50% sebenarnya itu apa? Bilangan yang habis atau langsung kita bagikan dengan 5. Iya kan? Kalau 25% artinya apa, Kak? Langsung kita bagi dengan 4, karena kan 1 ya. Kalau 50% langsung kita bagi 2. Contoh misalnya gini. Saya punya bilangan, berapakah hasil dari 10 dikalikan dengan 50%? Oh, 50%. Artinya apa? Tinggal teman-teman bagi dengan 2.
Ya, ingat ini hanya berlaku yang warna ungu ya. Kalau di bawah ini beda karena di atas pembilangnya ada 3, di sini pembilangnya ada 4 untuk 75% dan 80%. Artinya apa? 50% itu bagi 2. Ya, tinggal kita gini, 10 dibagi 2 biar lebih cepat. Nah, enggak usah lagi tulis 10, kita kalikan lagi 50 dibagi dengan 100. Jadi silakan dihafal-hafalin. Dapatlah 5. Ya, misalkan 20. 20 kita kalikan 25%. Oh, 25% artinya dibagi 4. Ya, berarti tinggal 20 kita bagi 4. Dapatlah angka 5. Misalnya lagi 100 ya, kita kalikan dengan 50%. Oh, enggak usah 50% sudah ya. 20%. Kita kalikan dengan 20%. 20% artinya kita bagi 5. Sehingga kita dapatkan 100 dibagi dengan 5. Dapatlah 20. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bagaimana kalau dia desimal? Desimal itu hanya menunjukkan angka di belakang koma. Desimal itu biasa begini bentuknya ya. Seperti saya punya 0,12. Kalau kita ubah menjadi desimal, maka hasilnya apa? Tulis angka selain 0. Angka 1 dengan 2, berarti 12. Artinya 12 kita bagikan dengan 100. Kenapa dibagi dengan 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Angka 1 dengan angka 2. Oke. Bukan bilangan apa, tapi ada 2 angka di belakang koma. 1 dengan 2. Maka kita dapatkan 12 dibagikan dengan 100. Misalkan 2,123. Tulis semua angka selain 0. 2. Tapi komanya sudah dihilangkan ya. 2, 1, 2, 3. Oh, 3 angka di belakang koma. Angka 1, angka 2, angka 3. Ya tinggal kita tambahkan 03. Nah, seperti itu. Misalkan saya punya lagi 0,0052. Apa angka selain 0? 52. Iya tah? Berarti berapa angka belakang koma? 005 dengan 2. Berarti 4. Berarti 4 nolnya. 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi dengan 10.000. Nah, kira-kira itu. Ini teman-teman yang harus pahami terkait konsep-konsep dalam pengubahan sifat-sifat matematika, konsep persen, dan konsep desimal. Dan masih banyak lagi. Oke? Aman ya teman-teman? Cukuplah. Kita masuk di materi baru. Nah, kita masuk di sini sekarang. Terkait di pecahan campuran. Nah, di pecahan campuran ini masih banyak juga teman-teman yang keliru dan belum memahami konsep secara mendalam terkait pecahan campuran. Kenapa? Dalam materi pertama dalam TKA itu adalah terkait pecahan, bilangan. Entah itu bilangan real, bilangan asli, rasional, irasional. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya itu. Bagaimana bentuknya pecahan campuran? Gimana bentuknya? Saya punya bilangan seperti ini. A, B, kita bagi dengan C. Hasilnya apa? AB per C. Artinya apa? Ini kita kalikan. Ya. C kita kalikan dengan A. Oke. Kemudian A ke B itu harus dijumlahkan. Oke, sehingga kita dapatkan C kita kalikan dengan A, kemudian ditambah dengan B dibagi dengan C. Nah, ini konsep paling dasar yang teman-teman harus pahami. Contohnya bagaimana, Kak? Saya punya bilangan misalkan 21/3. Oke? Berarti saya ulangi. 3 dikali 2 ditambah dengan 1 dibagi dengan 3. Nanti kita akan dapatkan 7 dibagi dengan 3. Bisa ya? Tuh, 7 dibagi dengan 3. Kalau misalkan gini, 4/2/3. Berarti 3 kali 4, 12. Ya, tambah dengan, kita tuliskan dulu biar lebih paham. 3 dikalikan dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 2, kemudian kita bagi dengan 3. Nanti kita akan dapatkan berapa teman-teman? 4 kali 3, 12.
tambah 2, 14 dibagi 3. Nanti kita akan dapatkan 14 kita bagi dengan 3. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Saya punya bilangan 3, 15 dibagi dengan 30. Nah, angkanya sudah lumayan besar ya. 3, 15 per 30. 30 kali 3, 90. 90 tambah 15, 105. Nanti teman-teman akan dapatkan 30 dikalikan lagi dengan 3 ditambah lagi dengan 15. Ya. Kemudian kita bagi lagi dengan apa? Dengan 30. Ya. 90 tambah 15 dapatlah 105. 105 dibagi 30. Kak, angkanya masih sangat besar. Nah, pertanyaannya, apakah ada cara cepatnya biar teman-teman lebih paham dalam menyelesaikan konsep-konsep seperti ini? Kita lihat saja seperti ini. Sebelum kita selesaikan operasi bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, teman-teman sebenarnya bisa menyederhanakan B per C-nya, ini warna biru. Selama bisa disederhanakan. Misalnya ini tadi, 15 dengan 30, saya tulis dulu kembali soalnya. 3, kemudian 15 dibagi dengan 30. 15 dengan 30 sebenarnya kita bisa sederhanakan. Masing-masing kita bagi 15, dapatlah 1, 30 bagi 15, dapatlah 2. Artinya apa? Kita dapatkan pecahan campurannya berapa teman-teman? 3, 1 dibagi dengan 2. Iya toh? Nah, ini kan lebih cepat lagi untuk penyelesaiannya. Berarti 2 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 1 ya, dibagi dengan 2. Nanti kita akan dapatkan 7 dibagi dengan 2. Ya, bisa ya? Dapat. Nah, jadi jawabannya lebih simple. Oke, teman-teman. Ini terkait konsep yang mengarah kepada mengubah pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana dengan konsep mengubah pecahan biasa? Sekarang kita balik. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita balik, ya. Itu bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, kira-kira seperti itu. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya, ya, misalnya gini. Kita pakailah ini yang 7/3, yang di soal yang sama. Nanti kita pakai soal yang lain. Misalkan 7 dibagi 3. Kak, gimana cara baginya? Saya pakaikan dengan 2 cara. Cara pertama, seperti ini. 7 kita bagi dengan 3. 3 dikali berapa dapat 7? Yang paling mendekati. 3 kita kalikan dengan 2. Dapatlah 6. Ingat di sini pasti kurang. 7 kurang 6, 1. Nah, artinya apa? Misalkan kalau saya kasih ini kotak, saya kasih ini lingkaran, dan ini misalkan saya kasih segitiga. Nanti kita akan dapatkan 7/3 itu setara dengan apa? 2, ya. Bisa. 1 dibagi dengan 3. Nah, itu. Bisa, ya teman-teman. Ini ke sini, kemudian ambil ini. Nah, pembaginya tetap 3. Karena ya memang penyebutnya adalah 3. Ya. 2, 1 dibagi dengan 3. Apakah ada cara lain? Ada. Kalau teman-teman yang sudah level dewa, ya, level dewa teman-teman perkaliannya ya teman-teman minimal harus hafal perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Itu wajib. Kalau tidak hafal bagaimana Kak? Hafal. Ingat, catat. Bagaimana caranya? Semakin banyak kita mengerjakan soal, semakin banyak juga melihat tipe-tipe soal dan semakin mudah
untuk menghafal dan memahami serta menganalisis konteks-konteks soal. Misalkan cara lain, 7 kita bagikan dengan 3. Artinya pasti penyebutnya dengan 3. Nggak usah lagi kita kasih begini. 3 dikalikan berapa dapat 7. 3 kali 2. 3 kali 2, kita sudah dapatkan angka 6. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Nah, jadi ini 1 merupakan apa? Merupakan sisa. Oke? Ini merupakan sisa. Misalnya lagi, kita punya pecahan biasa berapa ya? Yang paling mudah lah dulu. Misalnya 25 dibagi dengan 3. Artinya apa? Pasti dia di sini 3. 3 dikali berapa? Dapat 25. Berapa yo? 3 kali 10, 30. Terlalu besar. 3 kali 9, 27. 3 dikalikan dengan 8. 3 dikalikan dengan 8, kita sudah dapatkan angka 24. Sisanya berapa dari 25? Sisanya adalah 1. Ingat, ini merupakan sisa. Sehingga kita dapatkan 8, 1 dibagi dengan 3. Bisa ya, teman-teman? Misalnya lagi. Berapa lagi ya? 10, jangan 10 terlalu kecil. Kita pakai warna lain. Misalnya 30 dibagi dengan 7. Nah, 30 kita bagikan dengan 7. Berapa itu? Berarti pasti penyebutnya 7. 7 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 30. 7 kali 6, 42. 7 kali 5, 35. 7 kali 4. 7 kali 4. Kita dapatkan sudah angka 28. Sisanya berapa dari 30? Sisanya adalah 2. Nah, berarti 2 ini merupakan sisa. Bisa ya, teman-teman? Nah, sekarang coba kita bikin soal. Saya bikin soal sendiri saja ya, sebelum kita masuk di soalnya. Karena nanti ini masih banyak materi terkait penjumlahan pecahan, ya, kemudian pengurangan pecahan, perkalian pecahan, serta pembagian pecahan. Misalnya gini, tadi kan sudah kita belajar nanti tentang persen desimal. Sekarang sudah masuk juga pecahan campuran dengan pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa, ataukah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita lihat. Misalnya gini, saya punya bilangan 25%. Oke, saya teman-teman. Kemudian ditambah dengan berapa kira-kira? 50%. Yang gampang-gampang lah dulu. Oke. Kemudian dikurang. Ini sudah berapa? 75%. 75% ini kita kurangkan dengan 1/2. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kalau kita melihat di sini, ada yang menggunakan persentase, ada yang menggunakan pecahan biasa. Kalau teman-teman mau mudah, teman-teman harus memilih satu variabel. Apakah mengubahnya ke desimal semua? Tapi kan tidak ada desimal di sini. Apakah mengubahnya ke persen ataukah mengubahnya ke pecahan biasa? Nah, ini kan 25% ditambah 50%. 1/2 itu berapa? Kalau kita ubah jadi persen. Jadi lebih gampang ini untuk mengerjakan menggunakan persen. 1/2 itu kan jelas. 1/2 itu adalah 50% juga. Artinya apa? Sudah mati dia. Mati kecelakaan. Yang tersisa adalah 25%. Bisa ya? Ingat-ingat ya, 25%. Kak, ketika di opsi misalkan tidak ada 25%, ya udah kita ganti. 25% itu banyak istilahnya. Banyak hasilnya. Bisa menjadi 0,25, bisa menjadi 1 dibagi 4, ya. Dari mana pas 1/4? Karena 25 dibagi dengan 100.
Nah, misalkan gini lagi. Misalnya kita bikin soal saja dulu ya. 0,75 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 4 dibagi 5 dikurangkan dengan 0,80. Kalau ini gimana hasilnya? Nah, terserah teman-teman, mau ubah ke desimal semua? Boleh. Mau ubah ke pecahan biasa? Boleh. Mau ubah ke persen? Boleh, tergantung apa di opsi nanti, di opsi A, B, C, D, E-nya. Ya, kita anggap persen aja lah, biar lebih gampang. Atau desimal lah, karena lebih banyak desimal. Sehingga kita dapatkan gini, 0,75 ya. Kemudian kita tambahkan 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 itu setara dengan siapa? 80%. 80% itu setara dengan 0,80 ya, dikurang 0,80. Nah, ini kan habis dia ini. Mati, tewas, kecelakaan. Yang tersisa adalah 0,75. Kak, tidak ada di opsi 0,75. Ubah maki. Mau dia menjadi 75%, benar juga. Mau dia menjadi 3 dibagi 4, benar juga. Semuanya benar. Oke? Aman ya teman-teman? Jadi cukup hari ini kita masuk di materi apa tadi? Kalau teman-teman masih ingat? Yang pertama tadi terkait sifat matematika. Ya, ini materi pertemuan lalu, saya review sedikit. Hari ini tadi sudah masuk di konsep persen. Oke. Kemudian hari ini tadi sudah masuk di konsep desimal. Kemudian hari ini kita sudah belajar terkait apa? Ada yang masih ingat? Betul, terkait pecahan campuran. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ataukah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Oke, teman-teman. Insya Allah nanti di sesi selanjutnya kita masuk di sini. Kita lihat dulu. Penjumlahan pecahan insya Allah. Penjumlahan pecahan dengan pengurangan pecahan. Jadi tetap semangat teman-teman, rekan-rekan semua di siswa terkhusus di Sulawesi Selatan. Tetap semangat, program Smart School akan berjalan dengan lancar karena juga ada teman-teman di sana, rekan-rekan di sana beserta dengan Bapak Ibu guru pendamping. Semangat, generasi Smart School, cerdas Ki.